Dan hamba berdoa demi nama Yesus, kerinduan hati ini akan terus ada di hidup kami. Kerinduan akan Tuhan kami. Kerinduan untuk kenal Engkau lebih lagi. Kerinduan untuk menyukakan hati-Mu. Kerinduan untuk kenal sampai detak jantungmu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami. Kami ingin kenal Engkau lebih lagi. Kami ingin kenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang tolong kami. Sampai sungguh-sungguh kami kenal Engkau. Dan terus akan kenal Engkau dalam hidup kami. Thank you Lord. I want to know you Lord. I want to know you more. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you, Lord. I want to know you more. The greatest thing in all my life is knowing you. And I want to know you, Lord. I want to know you more. The greatest thing in all my life is knowing you. Dan biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang turun pada sore hari ini, Engkau memberi kami roh pengertian untuk mengerti akan hati Tuhan. Dan semua kami diberi anugerah merespon dengan tepat apa yang Tuhan mau. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Buat kami tangkap apa yang jadi kerinduan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, ada beberapa hal saya mau sampaikan sebelum kita belajar firman Tuhan. Dan seperti biasa, kalau nanti ada pesan Tuhan, Pak Yusak, Ibu Nani mungkin akan, kalau ada pesan Tuhan nanti mungkin mereka akan maju ke depan, kalau ada pesan Tuhan. Saudara, ada beberapa produk baru, produk rohani, bagus sekali untuk Anda miliki. CD dari tim Bahtera, lagu-lagu rohani, dengan judul Patok Destiny. Anda bisa dapatkan lagu-lagu terbaru dari Bahtera. Yang kedua ada CD tentang shofar. Kalau Anda mau belajar, ini menarik sekali. Ada beberapa buku, Ibu Iin keluarkan buku Ujian Raja-Raja. Kalau Anda golongan raja dan hidup dalam masa raja-raja, Anda perlu bacakan buku ini. Kemudian ada buku lain tulisan dari Joshua Christian, Eagle Warriors, The Unstoppable. Jadilah orang-orang yang tidak terhentikan. Pak Yusak punya beberapa buku bagus, membesarkan anak di hadapan Tuhan. Anda tahu Anda punya anak dan saudara tidak tahu bagaimana membesarkannya di hadapan Tuhan, buku ini akan menolong sekali. Lalu ada buku tentang dengan judul Embun Pagi, Keintiman dengan Tuhan. Anda bisa nikmati akan hadirat Tuhan setiap pagi yang luar biasa. Masih Pak Yusak dengan buku barunya Finish Strong. Ada banyak orang memulai dengan antusias, tapi dia tidak pernah mengakhiri dengan kuat. Ada dua buku saya juga diterbitkan dengan judul yang pertama Luka yang Mencemari, Anda bisa juga baca. Yang terakhir Dia Segera Datang. Siapa yang rindu Tuhan datang dalam kehidupan kita? Saudara sekalian, nantikan hal-hal yang besar dalam beberapa hari ke depan ini.
Yang kedua, saya mau sampaikan tanggal 20 September sampai dengan tanggal 27 September ini, kita ada trip ke Inggris, ke 3 daerah. Yang pertama ke Manchester selama 2-3 hari. Apa yang kita mau kerjakan, di sana kita ingin memberkati gereja-gereja. Ada masa di mana kita akan buat seminar untuk hamba-hamba Tuhan dan orang-orang Kristen. Tapi ada 2 malam, kita akan buat namanya Malam Indonesia. Nah, itulah saatnya di mana kita atur panggung, kita buat tarian, buat pujian, tapi juga sebagian kita akan jual masakan Indonesia. Kita akan jangkau saudara-saudara sepupu kita di Manchester, jumlahnya banyak sekali. Nanti akan ada tim pendahuluan, para penari akan dikirim sebagian, tentu yang bisa bahasa Inggris, Nah, lalu kemudian mereka harus masuk ke perkampungan mereka, ajak mereka nari, ajak mereka untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita akan jangkau mereka dengan kuat. Dari Manchester tidak akan ke MU, setan merah tidak usah dilihat, saudara. Kecuali mungkin bagiannya Mahanaim nanti matok, gempur, segala macam. Kalau MU pasti begitu, setan merah lupakanlah. Tapi setelah dari Manchester kita akan pergi ke tempat namanya Wales. Sekian waktu yang lalu pernah mengalami sebuah revival yang luar biasa. Orang lagi minum di bar, tiba-tiba dia dijamah Roh Kudus, botolnya dipecahkan, dia nangis terima Tuhan. Orang-orang yang di jalan-jalan tanpa ada orang nginjili, tertemplak hatinya, kemudian dia nangis dan terima Yesus. Para penjahat pada bertobat, datang ke kantor polisi menyerahkan diri. Polisinya bingung, maka dibawa semua karena teriak-teriak nama Yesus, dibawa masuk dalam gedung gereja, pendetanya ikut bingung. Roh Tuhan kerja sampai cukup lama, tidak ada angka kriminal, dan tidak ada lagi isi orang di dalam penjara, karena semua orang bertobat, dan merupakan daerah yang paling ajaib. Itu sebuah fenomena yang luar biasa pernah terjadi di daerah Wales. Dan kita akan ke sana mengunjungi beberapa kota, kita akan memberkati gereja-gereja, sekarang mereka tinggal bekas-bekasnya dan nyaris tidak ada bekasnya. Karena itulah kita berkati mereka, tapi kita juga akan buat arah-arahan, buat tarian di jalan-jalan. Bagaimanapun tanah itu pernah diinjak oleh lawatan Tuhan, saya percaya kita pulang bawa api lawatan Tuhan yang dahsyat. Saya percaya satu hari kota-kota kita akan mengalami lawatan Tuhan. Orang bertobat di jalan-jalan. Dan kalau terjadi, gereja tidak boleh bingung, karena roh Tuhan sedang kerja dengan kuat. Lalu kemudian selesai di Wales beberapa hari, kita akan 1 hari di kota London, tidak untuk ketemu Ratu Elizabeth, tapi kita akan buat tour dan kita buat ibadah penutup di kota London sebelum kemudian kita akan pulang ke Indonesia. Kalau Anda mau bergabung, sementara ini kita hanya booking untuk 200 seat karena penerbangan cukup berat untuk bisa mendapatkan banyak. Tapi kalau saudara mau mendaftarkan, Anda segera daftar di lobi selesai kebaktian ini. Sampai dengan tadi pagi jumlah yang sudah daftar 84 orang. Jadi ini sudah hampir separuh terisi, saudara. Itu 84 orang. Kita masih ada reserve seat yang available sampai hari ini. Ada 200, sudah terisi 84. Kalau Anda mau, Anda harus cepat-cepat daftar. Dan kita akan buat trip yang ajaib ke Inggris. Dan percayalah anugerah Tuhan yang luar biasa akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Siapa yang mau punya iman untuk bisa berangkat? Yang punya mau punya iman. Mau punya kan belum tentu sudah punya, saudara ya. Belajar beriman, belajar percaya. Tuhan akan lakukan sesuatu. Tidak usah memaksa Tuhan. Nanti kalau imanmu nyampe, jatahmu nyampe, semuanya akan terjadi dalam anugerahnya. Tapi kalau Anda memungkinkan semuanya, sambar dengan cepat kesempatan ini, saudara. Oke? Dan sekali lagi kita akan ada trip ke Inggris 20 sampai dengan tanggal 27, tepat setelah KKR Benihin. 18-19 dengan Benihin, dengan urapan Tuhan, 20 berangkat ke Inggris. Bayangin saudara, Eropa goncang karena orang-orang Indonesia datang. Kita percaya anugerah Tuhan akan dinyatakan dengan kuat dan luar biasa. Nah, satu lagi, tanggal 11 dan 12 Juli, kita ada acara di pesantren di Magelang.
Sebetulnya mereka itu punya acara memperingati wafatnya Pangeran Diponegoro. Menarik sekali. Dan kemudian bagian daripada acara itu adalah doa kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Kemarin minggu lalu sudah meeting dengan Pak Kiai dan staf pengurus pondok pesantrennya. Mereka antusias dan kita akan buat pasar murah, kita buat KKR kesembuhan ilahi di dalam kompleks pesantren. Nah, tentu kita akan ada panggung, nanti teman-teman Rema akan urus itu, dan kemudian ada acara untuk anak-anak diserahkan kita, acara untuk youth juga kita akan pegang. Saudara, kita butuh door prize hadiah yang banyak. Kalau Anda tergerak, Anda boleh hubungi Pak Tim atau ke bagian informasi, daftarkan nama saudara mau beri hadiah apa. Semua diterima asal baik dan tidak merendahkan siapapun. Barang yang baik tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Amen. Nah, ngomong-ngomong soal hadiah ini, saya buka sebuah rahasia kecil. Nanti ada satu titik tarian selama acara 3 hari itu. Dalam tarian itu akan dibagi jarahan. Kapan itu? Nanti Anda tunggu. Dan salah satu jarahannya, saya bocorkan ya saudara ya, ajaib. Tiket Jakarta Paris pulang pergi. Mantap. Namanya jarahan. Ada yang tanya begini, lah hotelnya, ya makannya? Bawa kemah pramuka. Pertanyaannya kok aneh. Sudah diberi mengucap syukur. Jakarta, Paris, Jakarta. So romantic, so sweet buat yang mendapatkannya. Tapi tidak semua orang ketika terima begitu senang tuh. Kita pernah berkati orang, kita pernah buat pasar rakyat, berkatnya adalah ikut tur ke Cina. Nggak mau tuh. Saya minta mentahannya saja. Repot saudara. Memang ora jatah. Baik saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan. Saya mau sampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-1 pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tuhan bicara satu kata istilah yang bagus sekali. Bahwa ada yang namanya a divine moment. Atau masa atau momen yang ilahi dalam kehidupan kita. Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, ada 4 poin saya tulis di sini
yang Tuhan taruh di hati saya. Yang pertama adalah yang terjadi namanya a divine moment. Suatu momen, suatu saat yang ilahi. Kapan itu? Alkitab menceritakan ada orang bernama Simon Petrus. Dia seorang nelayan. Dan hari itu sepanjang malam dia telah kerja keras. Dia bukan pemalas, dia seorang pekerja yang hebat. Dia kerja keras untuk menangkap ikan dan tidak ada hasil apapun yang kemudian dia dapatkan. Dia balik ke pantai pada pagi hari, jalannya tidak mendapatkan ikan, jalannya hanya kotor oleh karena kotoran yang nyangkut di jalannya. Maka dia mulai membersihkan akan jala itu. Selesai dia bersihkan jalannya, tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Yesus. Mereka belum tahu kalau dia adalah Tuhan, karena itulah Simon menyebutnya sebagai guru atau rabi atau rabuni. Seorang rabi bernama Yesus tiba-tiba datang kepada Simon Petrus dan berkata, aku mau pinjam perahumu ini, biarkan aku mengajar orang banyak ini lewat perahumu. Hari itu Yesus memilih sebuah perahu yang baru saja mengalami kegagalan, yang tangkapannya nol dan tidak menghasilkan apa-apa. Pada perahu yang gagal ini dia berkata, aku mau naik di atas perahumu dan aku mau mengajar akan orang-orang ini. Coba engkau bergerak sedikit jauh dari pantai, supaya ada ruang antara aku dengan mereka, dan aku bisa mengajar mereka. Alkitab berkata dia mulai duduk, dia mulai mengajar. Dan saya membayangkan Simon Petrus ada di belakangnya, ikut mendengarkan seorang rabi yang baru dia kenal pada hari itu, mulai mengajar, memberitakan akan kebenaran Tuhan. Bagi Simon Petrus apa yang diajarkan tentu sangat baik. Saya percaya dia bisa mengerti yang namanya urapan Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya dia bisa mengerti, merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan bicara, tidak ada orang yang tertidur. Semua dalam cengkraman hadirat ilahi yang ajaib. Nah, pada waktu itulah buat Simon Petrus, Yesus bicara kepada banyak orang. Sampai kemudian suatu titik yang namanya a divine moment terjadi. Kapan itu? Ketika tiba-tiba Tuhan berbalik kepadanya dan telunjuknya diarahkan kepadanya. Matanya menatap dia dalam, hatinya bicara begitu kuat dan dia berkata, Simon, sekarang biarkan engkau bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu. Saudara sekalian, a divine moment adalah saat di mana ketika tiba-tiba dari Tuhan sepertinya bicara kepada banyak orang, mendadak dia bicara kepada kita dan dia bicara kepada Anda secara pribadi. Dan saat divine moment itulah saat di mana perubahan hidup akan terjadi, saat di mana nasib kita berubah, saat di mana destiny kita seperti ditulis ulang dan Tuhan menetapkan sesuatu yang besar atas hidupmu. Ketika saya berdoa, Tuhan mengatakan dari tanggal 26 sampai 28, dia berkata, aku sangat rindu anak-anakku menanti a divine moment buat hidup mereka masing-masing. Karena Tuhan berkata ada begitu banyak di antara saudara yang akan mendengar Tuhan bicara pribadi dalam hidupmu. Selama ini Anda mendengar Tuhan mengajar ke banyak orang, tapi akan ada masanya, ada jamnya, ada detiknya yang Tuhan tiba-tiba seperti berpaling melihat kepada Anda dan berkata, sekarang waktunya buat engkau, sekarang waktunya buat engkau, sekarang itu waktumu, sekarang kerjakan ini. Dan tiba-tiba semuanya berubah karena ada a divine moment. Banyak orang menyatakan, ayo kita lakukan hal yang besar bagi Tuhan. Hal yang besar dari Tuhan tidak pernah dimulai sebetulnya dengan rancangan kita. Hal yang besar dari Tuhan tidak pernah dimulai dari ambisi manusia kita. Hal yang besar dari Tuhan tidak pernah lahir dari daging kita. Itu harus lahir dari sebuah kairos Tuhan. Lahir bukan dari logos, dari rema Tuhan yang tiba-tiba masuk ke hatimu. Dan itu sebuah a divine moment.
Kalau kita bereaksi dengan benar, kalau kita bereaksi dengan tepat, hidupmu akan dirubah Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan setiap kali saya melihat ada banyak orang yang kehilangan divine moment seperti itu. Tuhan bicara dan dia tidak siap. Tuhan bicara dan dia bahkan tidak mengerti Tuhannya sedang bicara kepadanya. Saya hanya mau berkata, biarkan semua kita menyiapkan hati. Mulai lusa akan terjadi sesuatu yang ajaib yang akan mengubah hidup Anda dengan cara Tuhan yang dahsyat. Anda berkata, Pak, sudah berkali-kali saya ikut acara dan tidak terjadi apa-apa. Tapi hari ini tadi Tuhan berkata, sebuah divine moment sedang menanti Anda. Dan kalau itu nyambar dengan imanmu, hidupmu akan berubah. Dalam sekejap semuanya akan berubah. Tiba-tiba semua bergerak dalam kecepatan Tuhan yang ajaib. Sebab inilah waktunya. Kalau kita bisa menangkap dan menyambar saat itu, hal-hal yang ajaib akan Tuhan beri. Hal yang kedua, ketika divine moment terjadi, apa yang sebetulnya akan terjadi? Yang terjadi adalah sebuah perubahan gaya hidup. Gaya hidup yang mana? Simon Petrus mengatakan, telah semalaman kami bekerja keras dan kami tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan berkata, sudah waktunya Anda berhenti menggunakan kekuatanmu, kerja kerasmu untuk menghasilkan sesuatu. Tapi kalau Anda bertemu dengan a divine moment, ketika rema Tuhan turun dalam hidupmu, ketika kairosnya datang menyapa saudara, dan kau sambar dengan cepat itu menghasilkan namanya kemurahan, favor, anugerah Tuhan, dan berkat Tuhan. Tapi ketika engkau terima berkat Tuhan, konsekuensinya Anda akan kerja keras. Tapi kerja kerasmu tidak menghasilkan, bukan karena kerja kerasmu yang menghasilkan berkat. Anugerah, kemurahan, dan blessing Tuhan yang menghasilkan anugerah berkatnya dilimpahkan dengan kita. Dan oleh karena itu kita kerja keras. Ketika tangkapannya didapat, mereka tarik jalannya loh. Tidak mereka biarkan. Saudara, hari ini beberapa jam yang lalu kita baru memulai pemancangan tiang panjang pertama buat Rumah Shalom. Itu ada karena a divine moment. Karena Tuhan bicara itu. Bukan karena kita mereka-rekakan itu terjadi, tapi karena perintah Tuhan, karena Tuhan bicara. Tapi kemudian ketika nanti itu selesai, anak-anak masuk ke sana, semua kita harus ngurusi anak-anak itu. Itu bukan penjara. Anda biarkan mereka akan terlantar. Dan saya yakin jumlahnya akan makin banyak. Itu artinya menurut sebuah tanggung jawab yang ajaib buat kita. Tapi itu semua sekali lagi bukan karena kerja keras kita. Simon hanya punya kerja keras. Simon hanya punya pengalaman manusianya. Dan dia berkata, semalaman kami kerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, tapi kemudian ketika dia melakukan, dan itu pun tidak sempurna sebetulnya, dia melihat sesuatu yang berbeda, yang orang berkata tidak mungkin, tiba-tiba kemudian terjadi. Seringkali kita berpikir bahwa kerja keras kitalah yang membuat kita diberkati. Saudara, sama sekali tidak. Anugerah dan blessing Tuhan yang membuat semuanya turun dalam kehidupan kita. Saya pribadi diberkati dengan kesaksian. Satu hari saya mendengar kesaksiannya Pak Yusak. Dan itu memang bukan ditujukan ke saya karena beliau punya pengalaman dengan teman baiknya. Tapi buat saya ketika saya mendengar itu menciptakan sebuah rema yang berbeda di hidup saya. Beliau cerita begini. Satu hari beliau ada di Jawa Timur, dan di Jawa Timur beliau punya seorang teman baik, hamba Tuhan juga,
yang sering antar-antar pergi masuk keluar desa atau kota lain di Surabaya dan sekitarnya untuk melayani. Suatu hari temannya ini berkata ke Pak Yusak begini, "Aku ini iri sama kamu." "Kenapa kamu iri?" "Kamu tinggal di kota, kamu banyak khotbah di kota, maka berkatnya berkat kota. Hidupmu enak, mobilmu bagus, bisa nyekolahin anak ke luar negeri." Dia bilang, "Lah aku ini tinggal di kota besar seperti Surabaya, khotbahnya di desa-desa, gereja desa. Bagaimana aku hidup dari kolekte jemaat desa, buat hidup untuk di kota? Mau aku terima gimana? Enggak terima gimana?" Akhirnya diterima kolekte cuma 2.000, 3.000. Buat beli bensin enggak cukup. Belum pernah keluar negeri. Mobilnya kayak begini. Enggak pernah bener. Enggak pernah punya mobil bagus. Dan sampai berkata, "Kok rasanya Tuhan tidak adil?" Dan saya dengar kesaksian itu, Pak Yusak negur berkata, "Ya bodohmu sendiri. Kamu hidup bergantung dari kolekte gereja desa. Habis gimana? Karena aku di situ kerjaanku dan khotbahku." Dan saya masih dengar sebuah statement yang menurut saya itu memberkati saya luar biasa. Beliau berkata, "Berkat bergantung kepada berkat Tuhan, bukan kepada pelayanan dan khotbah dan hasil keringat kita." Dan tiba-tiba saya sadar betul juga ya. Kalau hidupku bergantung dari khotbah, kalau pas suara saya serak, matilah saya. Kalau hidup kita bergantung dari khotbah, pas kemudian tenggorokan saya gatal tidak bisa khotbah, selesailah saya. Tapi kalau saya hidup dari berkat Tuhan, kalau Tuhan berkata, "Nak, kamu harus sedikit rileks. Pijetan sedikit nak supaya enak badanmu, tidak usah khotbah." Berkatnya tetap akan datang dan tidak akan pergi dalam kehidupan kita. Saudara, teman ini sadar dan dia berubah, dan yang ajaib adalah dia mengalami berkat Tuhan. Hidupmu bukan karena gajimu walaupun engkau karyawan. Engkau karyawan terima gaji itu kewajiban perusahaan. Tapi jangan berkata, "Karena gajiku hanya sekian, maka aku hanya terima sekian." Itu karena engkau mengandalkan gajimu dan bukan Tuhan. Kalau Anda punya toko, engkau berkata, "Ya omsetku cuma sekian, penjualan cuma sekian, maka berkatku hanya sekian." Itu sebuah kesalahan. Anda mengandalkan kerja kerasmu bukan karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidupmu. Saya berdoa tidak ada lagi orang yang mengandalkan apapun yang kau kerjakan hari ini, karena Tuhan sangat bisa memberkati Anda lebih daripada apa yang kau pikirkan. Tuhan sanggup dan sedia memberkati Anda lewat berbagai cara yang tidak pernah engkau pikirkan. Bahkan ketika engkau tertidur, Tuhan memberkati Anda dengan limpah. Dia sanggup melakukannya. Mengapa harus bergantung kepada pekerjaanmu hari ini dan bergantung pada keringatmu? Tidak berarti mari semua jadi pengangguran. Paulus mengatakan yang tidak kerja tidak usah makan. Oleh karena banyak orang kemudian berkata, "Tidak usah kerja ya kita." Lakukan kewajibanmu. Tapi sumber berkat bukan dari gajimu, bukan dari omsetmu, bukan dari tokomu. Sumber berkat dari Tuhan yang luar biasa. Jehovah Jireh, the Lord is our provider. Kalau a divine moment turun dalam hidupmu, tiba-tiba sebuah pewahyuan yang dahsyat turun dalam kehidupan saudara, sesuatu akan terjadi. Itu akan mengubah segala-galanya. Kenapa sih karyawan kalau ada berita akan ada PHK, tegangnya luar biasa. Nervousnya mengerikan sekali, paniknya luar biasa. Karena dia gantungkan sumber hidupnya dari pekerjaannya. Kalau engkau bergantung ke Tuhan, hatimu akan teduh. Dia berkata, "Tenang nak, hatimu akan tenang." Dan tiba-tiba engkau akan tahu, Tuhan tetap pelihara Anda dengan luar biasa, walaupun tidak masuk akal kita. Sebab mari jangan batasi Tuhan dengan otot dan kedagingan kita. Alkitab mengatakan, "Jangan kau berkata karena kekuatan tangankulah aku memperoleh kekayaan ini."
Tapi katakan karena Tuhan memberi kita the power to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Itu Tuhan yang memberi. Tidak ada kaitan sama sekali dengan otot dan kerja kerasmu. Tapi kalau Anda seorang yang pemalas, saya berkata Anda bertobat. Tuhan mengerti hatimu. Engkau mencoba memanipulasi Tuhan dengan kemalasanmu. Tidak ada gunanya. Tapi ujungnya saya berkata, ketika a divine moment terjadi dalam kehidupan kita, apa yang Pak Petrus katakan, kami kerja keras. Dia berkata, coba lagi, tebarkan jala-jalamu itu. Dan dia mendapatkan tangkapan yang luar biasa. Minggu ini siapkan hatimu buat sebuah a divine moment. Ada sebuah masa, momen, detik. Tiba-tiba dia arahkan telunjuknya kepada Anda. Dan itulah saat hidupmu diubah Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, sebenarnya kalau Anda perhatikan, dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Simon Petrus, tebarkan jalamu, dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata majemuk. Bukan satu jala, tapi banyak jala. Lebih dari satu jala. Dia berkata nets, ada S-nya di belakang. Bukan hanya satu jala, tapi nets, lebih dari satu jala. Petrus mengatakan, semalaman kami kerja keras. Tapi karena engkau yang mengatakan, baiklah. Dia berkata, aku akan tebarkan jala juga. Dan dia hanya menebarkan net satu jala. Tuhan berkata, tebarkan jala-jalamu. Pengalaman Simon Petrus mengatakan, ini enggak masuk akal, it doesn't make sense. Dia berkata, sudah semalaman kami coba tangkap sana, tangkap sini, kami putari seluruh danau, enggak ada ikan. Lihatlah ujungnya aku semua membersihkan jala yang kotor. Karena mungkin ada kayu, ada pohon, sendal jepit, segala macam nyangkut di situ. Tapi enggak ada ikan. Sekarang kau berkata, tebarkan jala-jala kami. Bukankah ini sebuah usaha yang sia-sia? Maka dia berpikir, baiklah kalau aku tidak menebarkan kok sungkan sama rabi yang diurapi ini. Lebih baik aku akan tebarkan satu jala. Saudara, ketika dia melakukan itu, Alkitab mengatakan robek jalannya. Begitu robek, saya percaya sebagian dari tangkapannya terbuang. Seringkali kita juga melihat akan kenyataan dan pengalaman kita lebih daripada perintah Tuhan. Ketika Anda punya satu counter tertentu, Tuhan berkata, buka 3 nak. Kita bilang, Tuhan, 1 aja sepi. Engkau berkata 3, ya udah, aku buka 1,5. Kelihatannya Anda lebih bijaksana dari Tuhan. Dan banyak orang tanpa sadar merasa lebih bijaksana dari Tuhan. Satu hari ada seorang anak Tuhan datang ke seorang pendeta. Dia berkata begini, Pak Pendeta, harusnya Tuhan itu ya tempatkan manusia Adam dan Hawa itu jangan kumpul sama setan dan ular. Harusnya dipagari dong. Jangan diizinkan ular masuk. Salah itu, salah penempatan. Benar nggak Pak Pendeta? Lalu pendetanya berkata, ya deh, nanti saya tak ngomong Tuhan. Kalau mau berbuat apa-apa, konsultasi sama kamu dulu, minta nasihat ya. Supaya dunia lebih baik. Saudara pikir akan lebih baik minta nasihat kita, Tuhan? Hancur, saudara, percayalah, hancur. Kalau Tuhan minta nasihat kita, hancur bener. Hancur. Kenapa? Satu perempuan bisa punya 15 suami. Karena terlalu cantik yang naksir banyak. Semua memberi nasihat, buat aku saja Tuhan. Satu perempuan 15 suami, hancur kayak begitu saudara. Percayalah ego kita, daging kita,
Tidak akan pernah bisa kita mendekati Tuhan walaupun sedikit saja, nggak bisa. Artinya kalau apapun yang kita tahu dan Tuhan perintahkan, dan kelihatannya beda dengan apa yang kita tahu tadi, belajar untuk ngikuti apa yang Tuhan mau. Kalau dia berkata tebarkan jala-jalamu, saya berkata tebarkan jala-jalamu. Jangan hanya satu jala. Hari ini kita mancang rumah Shalom, besok pagi kita mulai mancang rumah sakit. Orang berkata gini, gila ini orang. Sebagian berkata gila, sebagian berkata gini, duitnya banyak ini gereja ini. Sebetulnya dua-duanya agak ada benernya. Satu karena kita gila-gilaan dengan Yesus, duit banyak karena berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa. Sebetulnya saudara, saya ini kalau nggak diperintah Tuhan nggak bisa, nggak mau saya. Tadi saya baru cerita dengan Pak Yusak. Saya ini sudah diomongi, diomeli, Ibu In kalau sudah ngomong soal rumah Shalom. Saya bilang saya nggak bisa tuh. Omonganmu cuma masuk di sini, nggak bisa turun di sini nih. Saya nggak punya kekuatan untuk melakukan itu. Aku tahu itu baik. Tapi aku ini baru bisa gerak kalau masuk turun, boom, masuk. Kalau cuma nyangkol di sini, apalagi di sini, waduh batuk. Lah di sini mumet. Tapi kalau turun, hati-hati setan. Gawat itu. Dan saya tunggu cukup lama loh. Sampai saya ngomong gini, Tuhan, apa aku ini orang kejam ya? Kok tidak tak urus seperti yang orang-orang ini bilang harusnya bagaimana? Apa aku ini kejam? Mungkin. Tapi aku mencoba nggak bisa. Tiba-tiba saya sadar begini. Ini ada yang aneh di hidupku ini. Di sini aku sudah ngerti banyak sekali. Tapi aku nggak bisa gerak lebih daripada itu. Sampai satu hari yang saya pernah cerita itu. Tuhan beri saya mimpi. Begitu itu mimpi dan Tuhan bicara waktu saya bangun. Urusi dulu anak-anak itu. Seperti yang di sini masuk ke dalam. Semua itu dikonsep dalam satu hari itu saudara. Dari gambar, dari site-nya, tempatnya di mana satu hari dan selesai. Dan di situ saya belajar begini, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tapi itu harus sampai di sini. Yesus berkata, barang siapa minum air ini, dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran air hidup. Akan jadi sumber mata air yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Satu gelas air saya minum, kalau itu masuk ke dalam ke roh, akan melahirkan mata air yang luar biasa. Dan mata air pasti lebih besar debitnya daripada segelas air kan. Sebab itu sampai di sini. Apakah orang yang memberikan Anda nasihat itu salah? Tidak. Itu benih yang terus dimasukkan. Nah tergantung berapa lama Tuhan mau kerja memasukkan di dalam saya. Saya sih coba tak masukkan begini. Gak bisa tuh. Bukan gak berusaha loh. Tapi saya gak bertindak apa-apa. Cuma mencoba memasukkan, meyakinkan diri saya. Tapi gak bisa. Tapi ketika Tuhan bicara, ceritanya jadi lain. Saya bersyukur kita punya roh Tuhan yang ajaib. Yang berbicara dengan kita sampai dengan hari ini. Dan seringkali memang Tuhan bicara kita berulang-ulang sampai kita mudeng, saudara. Itu pun karena anugerah dan kerendahan hati Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa, Anda ngerti apa yang Tuhan mau. Ada banyak orang yang hidupnya keadaannya masih pas-pasan dan dia berkata, tebarkan benih-benihmu nak. Kita berkata, Tuhan gak masuk akal. Itu harusnya perintah untuk orang-orang kaya. Saya ngomong terus terang kepada saudara. Saya ngalami, saya lihat begitu banyak.
perintah nebarkan benih-benih itu lebih banyak Tuhan tujukan kepada orang yang hampir-hampir gak punya apa-apa. Lihatlah semua cerita tentang multiplikasi atau pelipat gandaan. Semuanya terjadi kepada orang yang tidak punya apa-apa. Dari janda Sarfat, minyak janda, tepung yang dibuat oleh Elisa dan sebagainya. 5 roti 2 ikan. Itu yang bawa itu anak kecil dari keluarga miskin. Dari mana? 1 rotinya roti jelai. Zaman dulu hanya orang yang miskin makan roti jelai. Karena nggak bisa makan gandum, roti gandum. Yang kedua ikannya itu ikan kecil. Sejentik ini loh saudara. Itu ikan kecil-kecil ini adalah ikan yang ketika nelayan nangkep dibuangin. Untuk apa? Supaya orang miskin bisa ngambil dan memungutnya dan bisa makan ikan. Nah itulah yang dibawa ke Yesus. Bukan dari orang yang punya Jerusalem bakery, bukan saudara. Anak orang miskin makan roti jelai dan cuman ikan kecil begini. Beberapa ekor. Makan juga sekali telan habis. Kenapa? Karena itu memang begitu cara Tuhan. Supaya Anda boleh melihat akan kemuliaannya. Pertanyaannya adalah, semua perintah yang seringkali tidak masuk akal itu, maukah kita mentaatinya dalam anugerah Tuhan? Atau kita hobinya membantah Tuhan? Kalau hobi kita membantah Tuhan, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Anda mengerjakan hanya sebagian, akan ada konsekuensinya. Jalannya robek. Dan sebagian tangkapannya tercecer. Saya percaya balik ke danau lagi itu ikan-ikan itu. Dan ini yang saya berkata menyedihkan. Kalau orang percaya sampai seperti itu. Yang keempat, yang terakhir. Saudara, ada hal yang menarik di sini. Coba kita lihat pada ayat yang ke-7. Ayat 6 dululah. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya. Nanti garis bawahi kata teman-temannya, kita mau ngerti ini siapa teman-temannya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 10, ini penjelasan soal teman-temannya tadi. Ingat ya, ketika Alkitab menuliskan sesuatu, tidak ada satupun yang tidak ada artinya. Tidak ada yang meaningless, yang tanpa arti. Semua ada artinya. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Jadi siapa teman-teman tadi? Yohanes dan Yakobus. Teruskan, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Sekarang saya mau tanya, yang akhirnya menjala manusia itu hanya Simon, atau Yohanes dan Yakobus juga jadi penjala manusia? Ikut kan saudara? Mereka jadi bagian dari 12 murid kan? Ini rahasianya. Yang keempat. Kalau engkau melihat ada sebuah divine moment, Kairos Tuhan datang kepada seseorang, Rema Tuhan datang kepada orang itu, dan engkau melihat dengan jelas ada penyertaan Tuhan yang dahsyat. Lalu hatimu digerakkan Tuhan untuk tolong, saya berkata, lakukan saudara. Sebab dengan itu, kelak upahnya akan engkau terima. Ingat Alkitab berkata, barang siapa terima nabi sebagai nabi, dia akan terima upah nabi. Simon sedang kewalahan mendapatkan tangkapannya. Ini bukan cuma proposal loh, ini kenyataan nih. Dia lagi tarik begitu banyak ikan, sampai nggak kuat lagi. Dia teriak, teman bantu aku. 2 orang datang dengan perahunya. Yohanes dan Yakobus. Mereka membantu Simon Petrus. Ketika hari itu Simon mendapatkan kemuliaan Tuhan, terpilih jadi salah satu murid Tuhan yang bantu juga terima pilihan yang sama.
Tuhan itu Tuhan yang memang seperti itu. Saudara, saya melihat campur tangan Tuhan ajaib. Sebetulnya setelah saya lihat kondisi rumah Shalom kita yang lama, saya hanya tahan 2 menit di rumah itu. Saya keluar, saya nggak tahan itu saya. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku tidak peduli dengan baik. Ampuni aku Tuhan. Saya pergi, saya cari rumah untuk mereka. Nggak dapat saudara. Itu ada yang nawarkan di belakang sini 100 juta. Saya ngomong dengan Pak Thomas dan Bu Riba, kalau perlu kita ambil aja, setahun. Supaya saya minta sebelum kita bangun rumah sakit, mereka harus pindah tempat yang layak. Kita urusi mereka. Sambil tetap kita bangun rumah Shalom. Tapi saya bersyukur hari Minggu, saya saksikan itu, ada saudara yang langsung bereaksi dengan sangat bagus. Dan kami dikontak sorenya berkata, Pak, kami punya rumah di Puri gede-gede, saudara. Menurut saya untuk showroom mobil juga bagus tuh. 2 lantai full AC, rumah yang besar dan mewah. Dan mereka berkata, kami sudah ditawar orang sekian puluh juta setahun mau dikontrak. Waktu saya dengar mereka berkata, kami yakin ini bagian kami untuk menampung mereka sementara rumah Shalom dibangun. Dan kita dapat pinjaman gratis selama setahun untuk anak-anak itu. Itu orang yang waktu kita sedang mencoba menarik jala, lihat dan berkata, dengar teriakan tolong, mereka berkata, kami bantu. Saya percaya blessing Tuhan akan turun dalam hidup mereka. Saudara, kalau Anda lihat anak-anak itu waktu masuk pertama, begitu masuk lihat rumah gede, lari ke dalam, hore! Hanya semenit, terus diam, istilahnya ini saudara, tenger-tenger, duduk di pojok diam ngeliatin ini, omah apa-apa. Biasanya kalau ngepel itu saudara, 3-4 gesutan selesai, 1, 2, 3, 4. Ini 400 gesutan baru selesai saudara. Bayangin. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Begitu kita mulai bangun, kita langsung ada orang berkati kita 500 juta. Saya dengar tadi pagi ada jemaat yang berkata semua kebutuhan bajanya saya yang sediakan. Jadi tidak usah ada baja lagi dibeli, bajanya saya sediakan. Jadi itu kebutuhannya ngedrop lagi. Tadi sore saya dengar ada orang berkata, semua engselnya buat pintu, buat apa, semua, apalagi engsel atau apapun yang pernik-pernik, ngomong aja butuhnya berapa, saya yang selesaikan. Saya percaya dari waktu ke waktu akan dahsyat. Saya yakin kelak keramiknya, tegelnya akan diselesaikan, kayunya akan selesai, semennya akan selesai, dibangun cepat karena Tuhan. Sebab ada orang-orang yang seperti Yohanes dan Yakobus, melihat seseorang sedang menarik akan jala, syarat dengan tangkapan ikan. Dan mereka berkata, mari kami bantu. Dan dia lakukan tanggung jawab oleh karena Tuhan yang memerintahkan. Dan maka saya berkata, upahnya akan dihitung Tuhan dengan ajaib. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berhutang. Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dia akan berkati kita dalam ajaibnya Tuhan. Inilah masa-masa a divine moment. Sesuatu yang ilahi sedang mendatangi kita. Dalam 3 hari dari 26, 27, 28. Sesuatu yang dahsyat akan melanda kita. Minta Tuhan buka telinga kita, mata kita, hati kita, semua indera kita. Kalau dia datang menghampiri kairosnya datang, dengan cepat kita sambar. Karena itu a divine moment. Itu kairos saudara. Itulah remamu sedang turun dalam hari-hari ini. Akan mengubah hidup kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab saudara. Dan mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang dahsyat. Yesus yang termanis buat jiwaku. Biar dia selalu jadi yang termanis buat jiwa kita. Amen saudara. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Ada banyak orang ketika menantikan berkat Tuhan, senter hidupnya adalah dirinya sendiri. Tapi seandainya kita berpikir seperti cara Tuhan berpikir,
kita akan menggeser senter hidup kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Tadi pagi saya ceritakan sebuah cerita menarik. Ada seorang anak pria kecil yang buta kedua matanya. Dan dia mengemis di pinggir jalan. Ada satu kaleng di hadapan dia. Dan dia bawa satu karton kecil dengan tulisan, "Aku buta, tolong aku." Dia mau berkata kepada orang-orang yang lewat, "Aku buta, tolong aku." Beberapa orang yang lewat, 1-2 memberikan uang. Kalau itu uang koin maka bunyi, kalau uangnya tidak koin ya dia tahu ada sesuatu diberi. Tapi selama dia mengemis, tidak terlalu banyak orang yang berempati kepadanya. Sampai kemudian satu hari seorang pria lewat dan dia berhenti di depan anak ini. Lalu dia berkata, "Nak, bolehkah aku pinjam kartonmu? Aku kasih kamu uang." Dia bilang, "Ya, tapi tolong dikembalikan ya. Karena itu yang membuat orang mengerti aku buta dan aku butuh pertolongan." Lalu pria ini berkata, "Apakah banyak orang menolongmu?" "Ya tidak, tapi lumayanlah," katanya. Lalu pria ini ambil spidolnya, dibalik kartonnya ke sisi yang lain, samping yang lain. Dan dia tulis sesuatu. Lalu dia berkata begini, "Kamu kalau pegang karton harus begini ya." Dia arahkan tulisannya keluar. Dan tulisan yang mengatakan, "Aku buta, tolonglah aku," di dalam dan orang tidak bisa baca. "Kamu pokoknya nurut sama aku. Kalau kamu pengen terima uang banyak, nurut sama aku." Anak ini bilang, "Ya, terima kasih ya." Dia pegangi kartonnya, tidak tahu apa yang tertulis. Tapi yang jelas adalah sejak itu, hampir tiap orang yang lewat lihat, keluarkan uangnya dan beri dia sedekah. Dalam waktu singkat kalengnya penuh. Hari berikutnya yang sama terulang. Tiap orang lewat memberi dia sedekah dan kalengnya penuh. Setelah berhari-hari, si pria tadi kembali. Dan dia berkata, "Gimana nak kabarmu?" "Oh bapak ya." Dia berkata, "Luar biasa pak. Banyak orang sekarang memberi saya. Emangnya bapak tulis apa di sini?" Lalu kemudian si bapak itu berkata, "Mau tahu yang aku tulis? Aku menulis hal yang sebetulnya sama dengan yang ditulis sebelumnya. Tapi aku mengungkapkannya dengan cara yang berbeda." Lalu bapak ini berkata, "Aku tulis begini. Hari ini hari yang sangat indah. Tapi sayang, aku tidak bisa menikmatinya." Itu aja. Anda tahu poinnya? Setiap orang yang lewat membaca, hari ini adalah hari yang sangat indah. Tapi sayang, aku tidak bisa menikmatinya. Sementara orang yang melihat itu, dia bisa menikmati keindahan hari itu. Orang-orang itu sedang ditolong dengan tulisan itu untuk berkata, "Syukur aku tidak buta, syukur aku bisa melihat." Tapi kesian dia ya, dia gak bisa lihat. Keluar duitnya. Tulisan itu menolong orang lain, yang akhirnya membuat anak itu tertolong dengan banyaknya duit yang kemudian dia terima. Seringkali kita ini berfokus kepada kebutuhan kita berteriak minta tolong, kita berkata, "Doakan saya, puasa dong buat saya, mintakan ke Bapak dong buat saya, tumpangi tangan saya, utangi saya. Kasih duit dong ke saya." Semua permintaan ditujukan ke dirinya sendiri. Dan selama fokus kita hanya ke diri sendiri, itu ternyata bukan cara Tuhan. Yakobus dan Yohanes menolong Simon Petrus. Dia dapat upah yang sama ketika Simon dipanggil jadi penjala manusia. Bahkan Yohanes akhirnya bisa seringkali nyandar di dada Tuhannya. Bukankah itu sebuah keajaiban? Hanya sebuah pertolongan ditujukan ke orang lain. Dan mereka terima sesuatu yang ajaib. Kita punya Yesus yang sweet, yang manis, yang ajaib. Saya berdoa, watak karakter, nature-nya dia tinggal di hidup kita. Dan kalau Anda mengerjakan itu dengan hati seperti dia,
sesuatu yang luar biasa akan mulai berlaku hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarkan blessing yang terbaik turun. Semua korban kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia. Ini 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus. Engkau yang memberkati, memecahkan, melipat gandakannya, memberi makan begitu banyak orang, sisa 12 bakul. Hidup kami diberkati, kami terima berkat terbaik. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau diberkati dan jadi berkat yang luar biasa. You are blessed. Diberi kekuatan, gairah, kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. 26-28, a divine moment bagi kehidupan semua kita. Besok kami doakan Tuhan, pemancangan untuk rumah sakit. Biarkan Jehovah Rafa turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, you are blessed. Engkau diberkati. Yang percaya berkata,